Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Wicaksana pada series pemrograman web. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat otorisasi dari PHP ya teman-teman. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya untuk membuat autentikasi ya, di mana kita membuat form login dan form register yang itu mengarahkan ke halaman uh, admin ya atau halaman user gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan autentikasi itu biasanya itu ada proses yang namanya itu otorisasi teman-teman. Jadi otorisasi ini merupakan sebuah apa ya pemberian hak akses gitu ya kepada si user berdasarkan akunnya gitu ya atau berdasarkan autentikasi yang dia buat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat otorisasi di PHP ya. Nah, kita kembali ke project yang kemarin yang sudah kita upload di GitHub. Nah, kita akan fokus ke index.php yang dimana ini ada form login dan juga ada register.php yang ini adalah form registrasi ya. Nah, yang pertama kita akan coba ke register.php dulu. Nah, di register.php itu kita akan diarahkan ke backend/register.php ya. Ini adalah backend-nya atau engine di belakangnya. Nah, kita akan coba bikin otorisasi di register.php dulu. Nah, caranya kita bisa ke sini, lalu kita ke register.php. Nah, di codingan yang sebelumnya itu akan menghasilkan seperti ini ya, teman-teman. Yang dimana setelah kita berhasil memasukkan data ya sesuai dengan apa yang diinputkan gitu, yang dimana sudah melewati proses konfirmasi password, kemudian kita juga mengecek ya apakah di tabel user itu ada email yang kita inputkan atau belum gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu dan sesuai dengan apa yang diinputkan gitu ya, dan seharusnya diinputkan, maka kita akan coba ke insert the user ya. Maksudnya kita akan bikin akun user yang dimana kita masukkan nama, email, dan password. Lalu ada notifikasi registrasi berhasil. Nah, sebenarnya pada saat kita bikin sistem, ini belum selesai teman-teman. Jadi, setelah kita berhasil register, kita harus dialihkan ke halaman lain ya biasanya. Nah, itu kita bisa menggunakan nanti header location. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apakah si user ini itu admin atau apakah si user ini itu user ya atau customer dan sebagainya. Jadi kita harus tahu hak aksesnya. Nah, kita akan kembali ke ini, ke halaman php.myadmin ya. Kita akan coba lihat struktur dari si tabel kita, tabel user. Nah, di sini ada kita punya tabel user ya, yang dimana tabel user ini tuh ternyata memiliki sebuah kolom yang bernama role ya atau peran. Nah, si role ini tuh kalau misalkan kita lihat strukturnya itu dia akan menghasilkan, nah ini sudah muncul. Jadi untuk kita memasukkan role itu kita secara settingan di database-nya atau di tabelnya itu hanya bisa menginputkan dua jenis gitu ya. Yang pertama itu ada admin dan kemudian yang kedua ada user gitu ya. Nah, ini tergantung dari project yang akan teman-teman kembangkan. Bisa jadi si pengguna itu lebih dari dua jenis gitu ya. Atau bahkan kita bisa juga bikin si satu pengguna itu ternyata dia bisa jadi usernya atau dia bisa jadi adminnya juga. Lalu misalkan dia bisa jadi apa gitu ya. Nah, itu tergantung dari project kita. Tapi dalam pembahasan kali ini kita hanya cukup menggunakan dua hak akses saja atau role saja, yakni admin dan user. Nah, secara default kita itu pada saat kita registrasi kan akun gitu ya ke dalam sistem kita, kita mengisinya itu dengan sebagai user teman-teman. Jadi dalam hal ini itu si admin itu tidak bisa di-create langsung seperti halnya user pada umumnya. Jadi si admin itu biasanya itu disediakan halaman khusus oleh si super admin gitu ya, atau bisa kita lakukan insert di tabelnya langsung gitu. Kalau misalkan di project-project kan ya.
Tapi kalau misalkan sebagai user ya udah kita secara default kita setting sini user. Nah, kita setting default ini user. Jadi pada saat kita insert ke tabel user ya, kita kembali ke register.php. Nah, di sini kita nggak usah masukkan role ya, teman-teman. Jadi karena secara default atau secara settingan awal, pada saat kita insert user, kita itu sudah otomatis role-nya itu user gitu ya. Oke, kembali ke ini. Nah, jadi kita bisa bikin hak akses, teman-teman. Nah, hak akses ini itu uh, kita bisa menggunakannya itu namanya session. Nah, di sini saya buka dari Waitress School ya, teman-teman. Ya, PHP Session. Nah, session ini apa? Session ini itu adalah suatu cara untuk menyimpan informasi ke dalam bentuk variabel untuk digunakan uh, di seluruh halaman ya. Nah, jadi uh, sebenarnya si session ini nggak cuma ada di PHP teman-teman, di Java kah atau misalkan di JavaScript tuh ada. Tapi, nah ini tuh yang membedakan adalah kalau misalkan session itu tidak seperti cookie, gitu ya. Nah, cookie itu apa? Misalkan cookie itu contohnya itu kayak ini. Kayak misalkan pada saat kita login itu ya di suatu form di sistem gitu ya. Kadangkala kita pengen bahwasanya si akun itu kita centang remember me misalnya ya. Contohnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita centang pada saat kita masukkan email, kemudian password, lalu kita coba untuk remember me gitu ya. Nah itu pada saat kita login, kita nggak perlu lagi memasukkan email dan password karena sudah tersimpan di cookie gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya tidak seperti cookie, uh, informasi yang disimpan itu bukan di user komputer dalam artian gini. Pada saat kita ngeset session atau kita pasang role-nya di session nanti, nah kita sebenarnya itu nggak kesimpan di laptop kita atau di perangkat di kita atau di device kita, tapi kita itu menyimpannya di server sana gitu ya, sesuai dengan apa yang kita setting di session. Nah, sini tuh ada penjelasan ketika kita menggunakan sebuah aplikasi gitu ya dan kita membukanya atau kita melakukan sesuatu hal dan kemudian menutupnya karena ini this is much like a session ya. Jadi ini tuh sebenarnya sesi gitu. Jadi setiap kita ngakses halaman itu kita ada sesi istilahnya. Nah, komputer tahu gitu ya, kamu tuh siapa. Dan itu juga it know when you start the application gitu ya, and when you end. Jadi sebenarnya si komputer tahu kapan kamu itu buka aplikasinya gitu ya, dan kapan kamu selesai gitu ya. Tapi di internet ini ada satu masalah, di mana web server itu tidak mengenali kamu itu siapa atau kamu apa yang kamu lakukan gitu ya. Karena HTTP address tidak bisa ngecek state. Nah, state itu adalah kondisi ya, teman-teman. Maksudnya dia ngecek kejadiannya gitu. Jadi si HTTP ini tidak bisa mengetahui hal itu. Nah, dengan adanya permasalahan seperti ini, maka dibuatlah session. Nah, session variable solve this problem by storing user information ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya session itu bisa menjadi salah satu solusi permasalahan untuk menyimpan data informasi user untuk bisa diakses ke seluruh halaman ya. Contohnya itu, nah sini ada nih, ada misalkan ada username, jadi ada favorite color dan sebagainya ya. Nah, ini tuh bisa jadi misalkan ada username juga gitu ya. Kalau kemudian ada role-nya gitu ya. Lalu bisa jadi misalkan kapan dia terakhir login. Nah, itu juga bisa masuk ke session. Jadi by default ya, session variable lasts until the user close the browser. Maksudnya adalah secara default session variable itu akan tetap ada sampai atau hingga pengguna menutup si browser gitu ya, teman-teman. Jadi session variable menahan informasi untuk satu single user ya atau satu akun dan tersedia untuk semua akun di dalam satu aplikasi. Nah, jadi satu session itu hanya bisa bekerja di satu sistem, teman-teman. Misalkan kita punya sistem A gitu ya, kita akses di browser, buka tabnya gitu, lalu kita login dan kita itu bikin session di aplikasi atau di sistem A. Lalu kita di tab lain kita bisa buka application B. Nah, itu jadi session itu nggak bekerja gitu, teman-teman. Dalam artian session A itu nggak bekerja di session B atau di
aplikasi B gitu ya. Jadi dia per sistem atau per aplikasi. Oke, nah di sini kalau di PHP itu kita bisa menggunakan yang namanya session start untuk memulai session, gitu ya. Lalu session variabel itu di PHP kita bisa membuatnya dengan cara global variabel. Nah dalam hal ini kita bisa menggunakan $_session, gitu ya. Seperti mirip seperti post ya atau seperti input file. Nah di sini ada contohnya juga. Nah di sini kalau misalkan kita mau bikin session, kita harus membukanya dengan session start, gitu ya. Nanti pada saat di register.php kita menggunakan ini juga. Lalu kita bisa memasang sessionnya apa gitu ya. Misalkan dalam hal ini contohnya itu kita mau masang nama itu favorite color ya, yang dimana kita mengassign atau membuat isiannya itu green gitu ya. Kemudian ada juga misalkan kita bikin session yang itu namanya favorite animal, itu cat ya. Lalu kita bisa munculkan teks di sini. Nah, di sini ada keterangan session start itu sebuah function yang must be the first thing in your document ya, before any HTML tag. Jadi si session start ini harus dipasangkan gitu ya teman-teman di atas file kita. Nah, ini bahkan sebelum tampil HTML apapun ya. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya kita scroll ke atas lagi, nah ini si session start ini ada di atas teman-teman. Jadi dia nggak ada di bawah HTML ya. Jadi seperti itu cara membuka session. Nah, ini untuk kita menyimpan session teman-teman. Nanti kita akan menerapkannya di register.php dan juga di login.php. Nah, terus bagaimana Pak untuk menampilkan hasil session yang kita buat? Nah, caranya sama seperti kita membuat session teman-teman. Jadi kita harus punya session start ya. Lalu kita di sini kita pasang gitu ya. Misalkan, oh saya memunculkan favorite color ya di sini. Oh ya udah kita cukup gini aja ya, session favorite color atau session favorite animal. Nah, kalau misalkan kita running gitu ya, maka dia akan munculkan kalau favorite color itu green, kalau favorite animal itu cat. Sama seperti ini. Nah ya, sesuai dengan apa yang kita bikin ya sessionnya atau kita set di sini. Oke, lalu yang penting itu nah sini. Bagaimana session ini bekerja gitu ya. Nah, ini tuh session itu bekerjanya seperti kita nge-set user key ya di user komputer kita. Nanti ini akan di generate-nya di server teman-teman. Jadi pada saat kita coba akses gitu ya, kita nggak akan bisa dalam artian tidak seperti cookie atau misalkan seperti token ya, token di misalkan kita bikin aplikasi kayak berbasis backend front-end yang dimana kita menggunakan teknologi token. Nah, kalau token kan masih ya dia disimpan dari ke sisi si klien. Atau dalam hal ini si token itu disimpan di komputer kita gitu ya. Nah, sorry, si tokennya di komputer kita gitu, sorry. Nah, tapi kalau misalkan session, itu tidak seperti itu. Session itu kita akan dikirim ke server si data kitanya. Nah, di sini kemudian when session dibuka di halaman lain, dia akan nge-scan komputer berdasarkan user key-nya ya. Jika sesuai, maka kita bisa mengakses session. Jika tidak, kita akan bikin session yang baru ya. Nah, lalu setelah kita bisa set gitu ya, atau kita bisa pasang session, dan juga kita bisa melakukan get session atau kita menampilkan session. Nah, session ini juga bisa kita modifikasi teman-teman dengan cara seperti halnya kita membuat session, kita nge-set session. Nah, jadi sistemnya itu dia override ya, dalam artian kita akan menimpa dari session yang sebelumnya kita buat. Yang awalnya tadi green, kalau misalnya kita gini, kita pasang yellow di sini, maka secara otomatis si session itu jadi yellow, gitu ya. Nah, jadi selain kita bisa menambahkan, melihat, gitu ya, lalu mengedit ya. Nah, di session juga kita bisa menghapus. Nah, kita bisa menggunakan namanya session destroy ya, atau session unset, gitu ya. Nah, ini perbedaannya adalah kalau misalkan unset kita akan menghapus semua session variable, lalu misalkan kita session destroy kita akan menghapus si sessionnya, gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan di form logout teman-teman. Jadi pada saat kita logout, kita nggak cuma dialihkan ke halaman login ya, atau ke halaman awal kita masuk aplikasinya, tapi kita juga dihapus sessionnya. Nanti kita akan coba, ya.
Nah, ini kita akan coba menerapkannya di codingan kita. Oke, kembali ke codingan kita. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya kita harus buat session ya di sini. Nah, kita kalau misalkan gini, kita coba dulu. Misalkan kita session start ya. Session start. Kita akan buka session di sini. Lalu kita di sini kita akan ngeset si sessionnya dengan cara kita bisa menggunakan variable global session gitu ya. Nah, saya pengen kalau misalkan di akun itu kita akan set session name dan role ya biasanya. Nah, sini kita akan masukkan session uh, name aja ya. Nah, di sini kita isinya apa? Isiannya itu adalah name gitu ya. Karena kita akan coba masukkan name sebagai session. Lalu kita juga masukkan session role gitu ya. Nah, ini karena role itu tidak ada di sini, kita akan cobanya dengan cara seperti ini, teman-teman. Kita akan melakukan sebuah cara yang namanya itu fetch a sock ya. Kita akan bikin variabel get user data gitu ya. Kemudian kita MySQL query db connect. Jadi setelah kita login gitu ya, setelah kita register dan kita simpan, kita akan ambil data itu kembali karena kita akan ingin mendapatkan si name dan juga si role-nya. Nah, kita di sini bikin select. Kita hanya membutuhkan name dan juga kita hanya membutuhkan role juga. Nah, kita akan lakukan select name kemudian role from users. Gitu ya. Kita gunakan kondisi where itu ya. Email sama dengan berarti kita ketik ini email gitu ya. Oke, kita coba dulu teman-teman apakah berhasil. Kita get data lagi ya. Kita print R dulu. Get user data gitu ya. Save. Ini kita ke form register, kita akan coba. Ini ada di register.php ya. Kita pakai Laragon PM Web Test, kemudian kita lakukan register. Nah ya, di sini ada form. Kita minimize dulu. Oke, kita masukkan selain akun saya yang ini. Kalau kita hapus aja yang ini ya. Kita bersihkan lagi. Kita masukkan nama, kemudian masukkan emailnya. Passwordnya saya masukkan tes dan tes. Kita login. Nah ya, kalau misalnya kita cek database, nah masuk datanya ya. Berarti kalau misalkan gini, ini ada MySQL nomor 1 ya. Lalu hmm, kita akan pakai seperti ini. Kalau misalkan kita munculkan MySQL fetch a sock gitu ya. Save. Kita reload lagi. Tapi jangan deh kita nggak bisa kita reload karena emailnya sama. Kita hapus lagi aja emailnya yang di database. Kita reload lagi. Nah ya, di sini setelah saya reload berhasil dapat nih name dan role-nya ya. Maka kita bisa pasang session di sini. Kita buat satu variabel session ya, session data gitu. Kemudian kita MySQL fetch a sock get user data. Gitu ya. Lalu kita cukup seperti ini, session name ya. Lalu kita lakukan session data name. Begitupun dengan role, kita ganti ini jadi role ya, kemudian ini juga sama role. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba munculkan sessionnya teman-teman dengan cara kita akan print R lagi aja. Berarti kita akan mencoba munculkan role doang ya. Nah, kita seperti ini session role ya. Harusnya kalau misalnya seperti ini kita akan mendapatkan role-nya user ya.
Oke, kita akan coba hapus lagi datanya supaya lebih pasti. Kita hapus, lalu kita reload lagi yang ini. Nah ya, berhasil dapat user ya. Ini didapatkan bukan dari database teman-teman, melainkan dapat dari si session gitu ya. Ya, kalau sudah seperti ini, kita sebenarnya bisa membuat sebuah kondisi teman-teman. Nah ini yang dimasukkan otorisasi ya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Misalkan kita bikin gini, otorisasi gitu ya. Kita bisa menggunakan if gitu ya. Kita if kemudian jika session role gitu ya sama dengan admin gitu. Nah, maka kita akan dialihkan ke halaman admin misalkan. Kalau misalkan di sessionnya itu user, maka kita akan dialihkan ke halaman user. Oke, kita akan coba bikin yang admin dulu. Header, location. Oh, karena ini sistemnya ini ya, sorry. Karena ini itu dia register dalam artian dia bukan admin gitu ya. Maka saya nggak perlu pakai yang ini, sorry. Karena kita sudah otomatis ini ke halaman user ya. Oke, kita langsung aja dah. Header, location. Misalkan saya mengalihkan ke halaman profil ya, ke halaman profil ini. Nanti ini akan coba kita ganti menjadi yang lain. Oke, kita ke halaman profil. Oh, kayak sih salah petnya ya. Oke, profil.php. Apakah bisa seperti ini? Kita coba ya. Kita emailnya kita ganti lagi. Kita hapus lagi aja ini. Kita reload lagi. Apakah bisa masuk ke halaman profil setelah kita tes? Oh, not found ya. Kita kurang. Oh, sorry ini salah ini. Harusnya titik ya, bukan koma. Kita akan coba hapus lagi aja datanya. Kita akan coba back lagi. Oh, kita harus isi ya. Kita isi lagi deh. Kemudian kita login. Kita register ya. Nah, kita akan pindah ke halaman si profil. Nah, sebelumnya kita punya halaman profil yang dimana tulisan selamat datang admin ya. Nah, kita akan coba munculkan bukan admin, tapi session usernya ya. Nah, di profil kita ubah lagi aja. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya session itu harus kita panggil terlebih dahulu di atas ya. Ke session start ya. Kita bisa menggunakan session start sini. Ya. Lalu di sini cukup seperti ini, teman-teman. Kita misalkan PHP gitu ya. Echo session kemudian use name ya. Name ya, save. Jadi awal admin kita jadi bisa menggunakan seperti ini. Session name. Kita reload lagi apakah bisa? Nah, bisa ya. Berdasarkan apa yang kita loginkan gitu atau kita registrasikan. Nah, kita akan coba back ke halaman register lagi. Kita akan coba pakai akun baru ya, teman-teman. Misalkan namanya itu Dimas ya, gitu ya. Misalkan lalu kemudian emailnya dimas@email.com. Passwordnya tes, confirmnya tes. Kita akan coba login. Nah, masuk ya ke halaman profil Dimas gitu ya. Nah, ini kita menggunakan otorisasi teman-teman. Nah, Pak, kalau misalkan gini Pak, bisa nggak kalau misalkan kasusnya itu si adminnya ngakses halaman profil gitu ya. Nah, tapi nggak bisa harusnya Pak. Bisa, kita bisa menggunakan yang namanya itu session lagi di sini teman-teman. Kita bisa bikin teks seperti ini. Kita harus cek terlebih dahulu apakah dia itu login sebagai admin kah atau sebagai user ya. Kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini. If $session role gitu ya, bukan sama dengan user gitu ya, maka kita harus alihkan ke halaman login ya, misalkan header location ya, atau yang seperti ini, kita bisa hapus atau kita bisa menggunakan teks di sini echo gitu ya. Anda tidak
Anda bukan user ya. Anda bukan role user. Seperti ini. Lalu kita masukkan saja di sini header location. Berarti kita akan alihkan ke halaman login ya, di mana index.php ya. Nah, gini bisa teman-teman. Jadi kita bisa menolak gitu ya. Kalau misalkan si usernya itu bukan sama dengan role user, maka kita akan alihkan ke halaman index. Dalam hal ini ke halaman login, gitu ya. Oke, ini coba sudah berhasil ya. Nah, sekarang ini cara kita bikin di sisi register ya. Nah, kalau misalkan di sisi login, bagaimana Pak? Sebenarnya secara konsep sama aja teman-teman. Secara konsep kita bisa melakukan seperti ini. Nah, ini saya pakai codingan yang kemarin. Kita akan coba setelah kita berhasil login, gitu ya. Setelah kita berhasil login dan sesuai passwordnya, kita akan melakukan otorisasi. Nah, di sini kita akan bikin kondisi teman-teman. Yang dimana kalau misalkan dia itu admin akan dialihkan ke halaman admin, kalau misalkan dia itu user akan dialihkan ke halaman user, gitu ya. Nah, kita seperti biasa kita buka namanya session start. Gini ya, karena kita akan menggunakan fungsi session. Oke, lalu kita bikin di sini berarti if gitu ya. Sorry, kita pasang sessionnya dulu. Ya, kita setelah dapatnya ini, misalkan datanya ada gitu ya, maka kita bisa seperti ini. MySQL fetch assoc data ya. Berarti kita bisa passing dulu, kita assign dulu si sessionnya. Berarti kita ada name itu. Name itu dapat dari $data ya, dapat dari sini ya. Dapat dari fetch assoc user. Kemudian ada $data name gitu ya. Lalu juga ada role. Nah, ini juga sama di sini. Oke, lalu setelah kita assign si sessionnya, gitu, lalu kita bikin kondisi di sini, ya, if $session, gitu ya, role sama dengan admin, ini sama dengan 2 kali teman-teman, jangan terkecoh. Saya pakai ekstensi si ViraCode jadinya agak nyambung tulisannya. Oke, ini sama dengan 2 kali admin gitu. Lalu kita akan mengalihkannya ke halaman admin, gitu ya. Dan sebaliknya kalau misalkan kita itu sessionnya role-nya user, maka kita dialihkan ke halaman user. Kita benernya admin dulu. Header, gitu ya. Location. Nah, ini kita alihkan ke halaman. Kita bikin aja nanti admin.php ya. Nah, begitupun kalau misalnya di sini berarti alihkan ke halaman profil. Profil. Oke, ini nggak bisa karena ada di dalam folder backend. Kita akan coba keluarin dulu dengan cara seperti ini ya. Kita sesuaikan path-nya saja ya. Oke, selanjutnya kita akan buat folder admin dulu untuk membuktikan bahwasanya kita akan login sebagai admin pun bisa. Nah, di sini saya akan samakan saja codingannya seperti halnya codingan si profile ya, teman-teman. Oke. Di sini berarti jangan seperti ini ya, berarti ini bukan sama dengan admin ya. Ini saya hapus saja. Lalu selamat datang. Di sini administrator, gitu ya. Administrator (2). Nah, kita pasang name-nya. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau misalkan si admin itu tulisannya selamat datang administrator, kemudian ada namanya apa, nama siapa. Lalu kalau misalkan si profil itu cukup selamat datang, lalu diakhiri dengan namanya siapa, gitu ya. Nah, kita akan coba terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita akan coba bikin akun admin ya. Nah, ini data yang sudah ada, kita bikin akun admin lagi. Ini namanya misalkan administrator 1 gitu ya. Emailnya admin@admin.com. Nah, ini role-nya kita adminkan. Lalu si
Bentar dulu. Oh, backrip. Apakah tidak ada backripnya? Oke, kan tidak ada backripnya, kita coba bikin akun lagi atau akun yang tadi, yang ini kita akan ganti menjadi admin ya. Jadi akun Yusuf Eko sana jadi admin, akun Dimas sebagai user. Oke, setelah sudah diubah, kita akan coba ke halaman tadi, ke halaman login ya. Login tuh di index.php. Nah ya, di sini saya akan coba masukkan admin dulu. Kedua emailnya Eka Yusuf ya. Lalu passwordnya itu tes. Kita masukkan Eka Yusuf, passwordnya tes. Kita login. Nah, masuk ya. Selamat datang administrator Yusuf Eko sana. Seperti itu. Lalu kita back lagi aja. Kalau misalkan kita masukkan itu Dimas ya, emailnya si Dimas, dimas@email.com, passwordnya tes, login. Nah, selamat datang Dimas, gitu ya. Jadi ini yang dinamakan otorisasi teman-teman. Jadi kita memisahkan setelah kita berhasil login, nah lalu itu tuh ngapain lagi gitu? Apakah dia itu role-nya admin ataukah user gitu ya teman-teman? Nah itu otorisasi. Nah sudah bisa. Nah, tapi sebelum itu tadi juga ada di sini disinggung bahwasanya kita juga bisa menghapus session gitu ya. Di mana ini biasanya berguna untuk logout, teman-teman. Jadi pada saat logout kalau misalkan kita nggak ngapus sessionnya, maka pada saat kita coba buka browser lagi, kita akan di halaman yang session sebelumnya gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman dari sisi security-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan ya sewaktu-waktu laptop kita dibuka gitu sama orang lain yang bukan haknya gitu, nah itu bisa kebobol data kita. Jadi alangkah kita harus bijaknya gitu teman-teman untuk uh, apa ya concern terhadap security dari aplikasi yang kita buat. Oke ya, kita lanjut. Berarti kita bisa menggunakan session unset atau session destroy. Nah, tapi kalau saya pribadi saya lebih prefer session destroy ya. Kenapa? Karena ya udah kita hapus aja session semuanya gitu ya. Karena masih di satu aplikasi yang sama. Oke. Nah, untuk membuat sebuah session destroy, kita bisa membuatnya di sini aja ya. Bisa di halaman profil.php atau di halaman admin. Nah, di halaman admin kita bisa menggunakan di sini, misalkan kita akan buat tombol ya teman-teman. Kita bikin session destroy-nya. Tarik. Session destroy. Oke. Button di sini atau kita bikin hari aling ya. Harap logout ya. Jangan di sini deh, kita bikin logout aja. Di logout kita di backendnya ya, kita arah ke backend /logout nanti kita akan buat file logout.php. Kemudian lalu di sini kita bikin tombol logout gitu ya. Kita save atau kita bisa menggunakan button href ya supaya lebih terlihat tombolnya gitu. Kita save, kita ke halaman, coba halaman si admin lagi, halaman admin lagi. Namun tidak ada tombol logout ya di sini. Kita akan arahkan ke logout.php. Coba kita tes dulu. Oh, tidak bisa ya ternyata. Pakai aling lagi. Nah, oke. Ini aja ya. Nah, tidak ada ya. Headphone kita belum bikin. Nah, sini kita bikin si backend ya. Namanya logout.php. Nah, di sini kita akan buka seperti biasa, teman-teman. Session start ya, karena kita walaupun kita mau hapus sessionnya, kita juga perlu kita buka sessionnya. Oke, di sini kita cukup membuat namanya itu session destroy ya. Itu lalu kita alihkan ke halaman login, location, index ya. Oh, sorry ini masih ada di page yang berbeda. Kita akan seperti ini. Gitu ya. Nah, harusnya dengan seperti ini kita akan pindah ke halaman si login ya. Kita coba lagi, kita coba aja. Ini saya login sebagai admin. Ya, kita logout. Kita back lagi. Nah, nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena sessionnya habis.
Nah, begitupun kita akan coba implementasikan di profil.php ya. Di sini, nah seperti ini aja langsung. Oke, kita coba login. Dimas ya. Dimas email, tes. Login. Nah, berhasil ke halaman si Dimas. Kita logout. Oke, coba kita back lagi. Nggak bisa, karena sessionnya sudah hapus. Nah, itu kelebihan dari si session. Nah, lalu untuk yang terakhir, Pak, bagaimana kalau misalkan kita sebagai login sebagai admin? Lalu kita coba tembak langsung ke URL si user ya, dalam hal ini si profil.php. Oke, kita akan coba tes lagi. Misalkan saya login sebagai admin, berhasil ya. Nah, saya dialihkan ke halaman admin.php. Nah, kalau misalkan kita coba injek langsung si URL-nya gitu ya, ke halaman profil.php, apakah bisa? Kita coba ya, profil.php, kita enter, nggak bisa. Nah, inilah kelebihan session teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita bukan haknya gitu ya, bukan role-nya, mau kita paksa sekalipun, nggak akan bisa, karena ya memang bukan haknya gitu. Itu saya coba ya, saya sebagai admin, lalu saya coba akses halaman user, nah itu tidak bisa. Kita akan dialihkan langsung ke halaman index.php, gitu ya, sesuai dengan codingan yang ini nih tuh. Ya, atau di sini sebenarnya kita bisa juga bikin session destroy teman-teman. Jadi kalau misalnya si yang bukan role-nya itu paksa masuk, kita hapus aja sessionnya. Tapi di sini saya nggak ngapus session, saya cuma mengalihkan ke halaman index ya. Nah, di sini kita bisa aja bikin, itu lebih lebih secure lagi. Session destroy. Nah, begitupun yang ada di halaman admin ya. Gini. Nah, ini lebih safe gitu ya. Oke. Nah, sekarang tadi kan dari admin ke user. Nah, sekarang dari user ke admin. Kita pakai email Dimas. Email tes login ke profil ya. Nah, coba si Dimas akses halaman admin bisa nggak ya? Admin. Nah, nggak bisa. Langsung dialihkan ke halaman login. Nah, ini selain itu kita juga hapus si data sessionnya gitu ya. Jadi harus login lagi gitu ya. Oke, mungkin untuk pembahasan si otorisasi ini kita cukup sekian. Nanti silakan teman-teman kerjakan tugasnya di BOC ya untuk pendalaman materi dari si autentikasi dan otorisasi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.